Anda jangan main-main dengan panggilan syekh. Orang dulu itu dipanggil syekh karena ahli ilmu. Contoh, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Soleh Darat As-Samarongi. Kenapa mereka dipanggil syekh? Ada klasifikasinya. Mbah Ahmad Khalil dipanggil syekh kenapa? Ahli kitab nahwu. Yang pertama kali membawa jurumiyah ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut Al-Bangkalan? Karena tinggalnya di Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, siapa yang pernah nyantri di sana? Mbah Hasim As'ari Muda, Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, termasuk Raden Ajeng Kartini, itu nyantri di Mbah Soleh Darat. Kenapa dipanggil syekh? Orang yang pertama kali nulis Arab menjadi Jawa yang kita sebut pegon pertama kali adalah Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Raden Ajeng Kartini cerdas karena Mbah Soleh Darat. Coba kalau Anda cinta dengan Raden Ajeng Kartini, siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Wah, pekok kabeh toh. Dipanggil syekh karena ahli ilmu tertentu. Syekh Nawawi Al-Bantani, coba buyutnya Kiai Ma'ruf Amin Al-Bantani dipanggil syekh, ahli kitab kuning. Orang sekarang nggak jelas apa ahlinya dipanggil syekh. Contohnya Syekh Puji cangkemmu. Kok yo ngerti ya bocah. Makanya ketika Mas Dedi itu mau masuk Islam, seminggu sebelum masuk Islam telepon saya, Kiai, bro, saya mantap masuk Islam. Saya tolak kok, Bu. Jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja, aku. Karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main. Makanya begitu Mas Andre mau syahadat, kamu nggak ada paksaan, nggak ada. Masuk Islam sukarela, iya. Jangan main-main dengan agama Islam. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hormat kepada agama apapun. Jadi kemudian tanya, kalau saya harus masuk Islam gimana Gus caranya? Gampang, bro. Besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Ada Gus, ada. Jamaah lebay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kalau Islammu ramah, pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Kemudian Dedi jawab apa? This is you. Kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, itu adalah kamu, kata dia. Oke, kalau gitu kita masuk Islam. Kapan? Waktu itu kita cari jadwal, semua TV telepon dia. Live goes di TV, live di TV. Ternyata terbentur dengan regulasi KPI. Orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Begini minggirole nutupi rondo kayak lo. Akhirnya begitu dia bersyahadat di tempat saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia peluk saya nangis, itulah jalan hidayah. Iya ya, rondo gitu. Rewet bae Mas. Maka mohon maaf, berangkat dari kasus-kasus ini Kiai, saya mohon maaf teman-teman muda-mudi, teman-teman IPPNU atau siapapun malam hari ini yang punya media sosial. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali Songo dengan budaya, hari ini kita harus dakwah bil medsos. Contohnya Mas Andre ini masuk Islam, wasilahnya adalah Syekh YouTube. Kalau saya ngaji di Korea Selatan mereka bilang wali YouTube-nya datang. Karena mbak-mbak TKW itu kalau mereka bekerja di malam hari, hiburannya nonton YouTube-nya Gus Miftah. Maka apa? Kalian punya medsos, mohon maaf, dakwahnya orang bil medsos itu kalah dengan minhum ya.
Channel NO itu YouTube-nya penontonnya paling tinggi. Ada Gus Miftah, ada Gus Muwafiq, ada Gus Ba dan seterusnya. Tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka. Kita kalah. Makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang, ayo medsosnya ditingkatkan. 1 menit bisa merubah dunia. Ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak yang berbaju seksi di Bali, itu merubah orang-orang Eropa. Saya diundang ke Belanda. Wajah Islam berubah ketika saya melihat Gus Miftah sholawatan di kafe. Dulu menurut saya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan. Tapi ternyata bisa diterima di dunia malam. Subhanallah. Kowe akun-akun Instagramnya kiai-kiai di follow. Sing mau follow malah Nikita Mirzani. Sing mau delok apane? Malah kerotone. Digunakan yang maksimal. Saya pulang dari Taiwan. Begitu saya nggak bisa tidur di pesawat, saya jadi ingat surat Yasin ayat 60 kalau nggak salah. Kenapa di situ Allah mengatakan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci? Yang diminta ngomong itu tangannya. Ingat, hari ini banyak orang berdosa gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara jari-jarinya. Untuk apa? Posting yang tidak penting, menghujat, mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Harusnya medsos itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya, bukan malah mendapatkan murkanya. Caranya bagaimana? Postingan sing apik-apik. Lawang muslimah jam 10 bengi bojone rong mulih malah posting status aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Diwaca ketua tanfid, dikomentari tak kancani po. Iya tak. Akhirnya aku melu komentar WK. Coba yang bagus, jangan lebay dengan medsos. Bulan poso degan di foto posting ning Facebook. Nyuwun sewu, gas 3 kg diposting ning Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Ya kadang-kadang kurma ki lho difoto ning piring, ning dhuwur piring diposting ning Facebook. Wow, kurma, padahal apa? Coro. Ini kan anfaedah, tidak ada faedahnya. Ayo, kita semuanya bisa dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Orang kudu kaya Gus Miftah blusukan ning lokalisasi. Nggak harus. Cukup dengan HP-mu dari rumah, cukup dengan Facebook-mu, cukup dengan Instagram-mu. Ayo li, teman-teman Ansor, kita sadar bermedia. Karena kita ketinggalan, Pak. Kayak kemarin, begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU, baru ada respon. Terlambat, sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidahmu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ngetek sing apik. Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bil medsos. Tugas teman-teman Ansor di Semarang, ayo li, kalau bila perlu membuat pelatihan bagaimana kita bermedsos yang cerdik. Insya Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kayak ngaji nih Gus Miftah, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi maulutan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Rame soalnya apa? Itu bil medsos. Saya nolak mereka yang mengatakan tahlilan bid'ah. Saya sindir, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Kan kurang ajar. Lama-lama kan ngeri. Sarung oleh, sarungan oleh, sempak oleh, sempakan oleh, kotang oleh, kotangan oleh. Ya gondal gandum. Apa mana kayak muslimat? Halah,
STNK setengah tua neng kewer-kewer. Maka malam hari ini sudah jam 1:30. Aku kesel bro. Kita berdoa sama Allah. Saya ajak sholawat hasbi robbi jallallah. Ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya. Dibaca minimal habis sholat 3 kali, ditutup dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pulang sebelum kita membaca sholawat ini. Hasbi robbi jallallah, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu doyak debt kolektor, wacak keikir. Bayar. Hasbi rabbi jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pira nganti debt kolektore minggat tak kan.